Arus mudik pos lintas batas negara Mota Ain menuju Indonesia jelang Natal dan Tahun Baru ramai padat. Uskup Atambua serukan perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 yang damai dan tertib. Bupati Belu Willy Broduslai melantik 6 pejabat pimpinan tinggi Pratama dan 21 pejabat administrator Kabupaten Belu. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Justin akan menemani Anda setengah jam ke depan. Menjelang Nataru, arus mudik melalui pos lintas batas negara Mota Ain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur terlihat padat. Ratusan warga dari Timor Leste memadati pos perbatasan untuk masuk ke wilayah Indonesia dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru. Sejak beberapa hari terakhir, pos lintas batas negara terpadu Mota Ain dipadati pelintas dari Timor Leste yang akan masuk ke Indonesia. Para pelintas terlihat berbaris dengan tertib sambil menunggu proses pemeriksaan dokumen perjalanan di loket imigrasi. Sebagian besar pemudik memilih menggunakan jalur darat melalui PLBN Mota Ain sebelum melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk menuju Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi penumpukan dan memperlancar arus pelintasan, petugas PLBN Mota Ain membuka 4 loket pemeriksaan paspor secara bersamaan. Langkah ini dilakukan agar proses pelayanan berjalan lancar dan waktu tunggu pelintas dapat dikurangi. Selain pemudik yang melanjutkan perjalanan ke luar daerah, sebagian pelintas lainnya memilih untuk berlibur dan merayakan Natal serta Tahun Baru di Kota Atambua bersama keluarga. Kota Atambua menjadi salah satu tujuan favorit karena akses yang mudah dan dekat dengan wilayah perbatasan. Pihak pengelola PLBN Mota Ain mencatat dalam 4 hari terakhir jumlah pelintas dari Timor Leste ke Indonesia mencapai sekitar 80.000 orang. Jumlah ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring mendekatnya Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Arus balik Natal dan Tahun Baru melalui PLBN Mota Ain diprediksi akan ramai hingga tanggal 4 Januari 2025 mendatang. Petugas terus disiagakan untuk memberikan pelayanan maksimal dan menjaga keamanan di kawasan perbatasan. Salah seorang pelintas mengaku jalur darat dipilih karena dianggap lebih ekonomis dan dapat menghemat biaya transportasi selama musim libur Natal dan Tahun Baru. Dari Timor Leste mau ke Indonesia kah Bapak? Iya, Rencana mau libur atau apa ini? liburan Oh iya. Ini mau liburannya kemana? ke Bandung. Ke Bandung. Kenapa tidak memilih penerbangan langsung Jakarta supaya ini transit aja? Nah, ini dari bosnya suruh lewat Kupang, Oh iya. biar ngiritan gitu. Oh, iya. Kalau untuk dari tadi ke sini ada hambatan atau apa? Kayaknya nggak ada aman aja. Kasih, Soalnya Pak. naik bisa, Pak. Bagus. Bagong. Sementara itu, sebagai upaya mencegah perlintasan ilegal, petugas juga menghimbau seluruh masyarakat yang melintasi perbatasan agar selalu melengkapi diri dengan dokumen resmi, terutama paspor, baik saat masuk ke Indonesia maupun saat menuju Timor Leste. Dengan perlintasan menjelang Nataru di PLBN Mota Ain, aktivitas perlintasan orang mulai padat. Dari minggu kemarin kami mencatat itu sudah sampai dengan kemarin terakhir itu sudah sekitar mendekati 5.000 pelintas batas. Nah, dari pelintas batas dengan jumlah 1.000 orang ini lebih banyaknya bagian kedatangan dari Timor Leste ke Indonesia. Kalau untuk arus keberangkatan sendiri seperti apa selama 1 pekan terakhir ini? Untuk arus keberangkatan pun sama sebenarnya banyak, tapi lebih banyaknya bagian kedatangan. Ibu, kalau untuk puncak arus mudik ini
diperkirakan sampai tanggal berapa Ibu? Untuk puncak arus mudik, kami perkirakan itu sampai dengan tanggal 3 dan 4 Januari 2026. Dengan meningkatnya arus mudik Natal dan Tahun Baru ini, PLBN Mota Ain terus berupaya menjaga kelancaran pelintasan, keamanan, dan ketertiban agar seluruh masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru 2026 dengan aman dan nyaman. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Selain di PLBN Mota Ain, padatnya arus mudik di Pelabuhan Penyeberangan Bolok terlihat aktivitas penumpang semakin padat sejak beberapa hari terakhir. Dengan antrian panjang di loket registrasi yang menandakan tingginya minat masyarakat untuk mudik menggunakan kapal laut. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang bersama TNI Polri juga stakeholder terkait terlibat dalam menjaga posko terpadu Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tenau Kupang sebagai bagian dari pengamanan angkutan laut. Kegiatan pelaksanaan posko pengamanan telah dibuka sejak 18 Desember 2025 dan akan berlangsung hingga tanggal 5 Januari 2026. Ketua Posko Pengamanan Pelabuhan Tenau Anselmus Baumau menyampaikan untuk persiapan khusus armada laut dan fasilitas Pelabuhan Tenau sendiri sudah cukup memadai bagi penumpang yang ingin bepergian. Kalau kesiapan khusus untuk di Pelabuhan Tenau Kupang, tentunya kesiapan untuk sisi daratnya itu fasilitas terminal penumpang. Di sini kesiapan fasilitas terminal penumpang ini memang sudah disiapkan bersama dengan teman-teman sebagai BUP Badan Usaha Pelabuhan yaitu Pelindo, di mana terminal penumpang ini ketersediaan fasilitasnya cukup memadai, yakni dengan kapasitas seat untuk di terminal penumpang kurang lebih 750 seat atau 50 pax, dan juga fasilitas lain seperti toilet, ya kan, ruang tunggu, dan juga fasilitas toilet khusus disabilitas. Selain memastikan kesiapan angkutan laut, posko pengamanan juga siap siaga selama 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan gawat darurat, seperti sakit hingga meninggal dunia. Misalkan ada penumpang yang membutuhkan emergensi terkait dengan kondisi kesehatan dan lain sebagainya, di sini sudah ada unsur terkait. Ya, mungkin dalam keadaan kondisi sakit ataupun ada yang meninggal, keluarga yang meninggal, terus membutuhkan bantuan, di sini namanya ada instansi dari Balai Kesehatan Pelabuhan sudah siap membantu. Nah, di sini kita posko ini 24 jam sehingga kita siap melayani. Dengan keberadaan posko pengamanan ini, masyarakat yang melakukan perjalanan laut di wilayah Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat merasakan layanan yang aman, tertib dan nyaman selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Posko pengamanan Natal dan Tahun Baru resmi beroperasi di Pelabuhan Tenau Kupang sejak 18 Desember. Posko ini disiagakan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus penumpang transportasi laut. Arus mudik menjelang libur Natal dan Tahun Baru mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Di Pelabuhan Penyeberangan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur terlihat aktivitas penumpang yang semakin padat sejak beberapa hari terakhir. Antrian panjang penumpang memadati loket registrasi menandakan tingginya minat masyarakat untuk mudik menggunakan kapal laut. Para penumpang mengaku pemilihan transportasi laut bukan tanpa alasan. Yeni dan Efrin, dua warga yang akan mudik menggunakan kapal laut, mengaku baru pertama kali mencoba mode transportasi ini. Salah satu faktor utama yang mendorong mereka memilih kapal laut adalah selisih harga tiket pesawat yang sangat tinggi ke tujuan mereka. Jadi halo, di sini saya Yeni dengan teman saya Evin. Jadi ini pertama kalinya kami naik kapal. Jadi selama ini kami belum pernah naik kapal, selalu pakai pesawat. Tapi karena bagaimana ya, pesawat dari Kupang ke Labuan Bajo itu kan sangat-sangat mahal. Jadi kami pakai
kapal saja untuk sekarang ini. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Bolok menjadi bukti nyata bahwa kapal laut kembali menjadi primadona, terutama saat perbedaan harga tiket pesawat dan kapal laut semakin jauh. Dengan harga kapal laut yang relatif lebih terjangkau, para pemudik merasa dapat menekan biaya perjalanan tanpa mengurangi kenyamanan selama perjalanan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, memberikan himbauan tegas bagi para pengunjung destinasi wisata untuk selalu menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan wisata jelang momen liburan Natal dan Tahun Baru 2026. Dengan datangnya momen liburan Natal dan Tahun Baru 2026, Dinas Pariwisata Kabupaten Belu mempertegas upaya penjagaan kebersihan dan keasrian lingkungan di seluruh destinasi wisata. Kepala Dinas Pariwisata Januaria Nona Alo menegaskan bahwa kebersihan merupakan unsur penting yang mempengaruhi kualitas pengalaman wisata dan daya tarik wisata Belu. Saat ditemui tim media di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pariwisata Nona Alo menyampaikan himbauan tegas untuk semua pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan sarana pembuangan sampah yang tersedia dan menghormati lingkungan wisata. Salam Sobat Wisata, saya Januaria Nona Alo SIP sebagai Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu menghimbau kepada semua wisatawan yang berkunjung di destinasi-destinasi wisata yang ada. Kami menghimbau untuk kita menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata. Mari nikmati pesona wisata Kabupaten Belu dan jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Kepala Dinas Pariwisata juga menyampaikan akan melakukan penyediaan sarana penyimpanan sampah seperti kantong sampah yang didistribusikan untuk pengunjung selama masa liburan. Selain itu, Dinas Pariwisata juga berkoordinasi dengan pemangku kepentingan setempat seperti kelurahan, kecamatan, dan masyarakat penjaga wisata untuk memantau dan menjaga kebersihan di area wisata. Himbauan tersebut diharapkan dapat menjaga kebersihan dan keasrian destinasi wisata Kabupaten Belu sehingga dapat dinikmati oleh semua pengunjung dan generasi mendatang. Dinas Pariwisata juga menyiapkan tim pengawas yang akan bekerja selama masa liburan untuk memastikan pelaksanaan himbauan tersebut. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026, Uskup Atambua Monsinyur Dominikus Saku Projo himbau seluruh umat untuk jaga ketertiban. Informasinya usai jeda.